Sebenarnya, apa sih yang membedakan kalian, para trader baru, dengan mereka yang sudah mendapatkan ratusan juta dari dunia trading? Pakai strategi? Sudah. Belajar sana-sini? Sudah. Tapi, tetap hasilnya masih belum bisa profit konsisten. Mungkin, kalian melupakan satu hal yang sebenarnya wajib kalian latih dari awal kalian trading. Apa itu? Di dunia trading, ada 3 hal dasar yang harus dimiliki oleh seorang trader. Method, money, dan mind. Method itu maksudnya sistem trading atau kemampuan analisa. Nah, kebanyakan trader biasanya udah ngasih tahu sistem trading yang mereka pakai. Terus, sistem tradingnya pun sudah diikutin dan diterapkan sama banyak orang. Tapi, kenapa keuntungan satu dengan yang lain bisa berbeda? Jawabannya ada di 2 faktor lainnya, yaitu money dan mind. Di video ini, aku cuma bakal ngebahas faktor dari diri manusia, yaitu mind. Dalam trading, mind itu bisa diartikan sebagai isi pikiran kita atau psikologi kita. Sayangnya, psikologi trading seringkali dipinggirin sama kebanyakan trader. Banyak trader seringkali punya mindset untuk mendapatkan profit dalam waktu yang relatif lebih singkat dengan hanya melakukan analisa teknikal dan fundamental. Sebenarnya, mindset itu nggak salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Psikologi dalam trading itu punya peran sekitar 70-80%. Kita ambil contoh kecil saja. Kalau kalian punya uang nganggur 100.000, mungkin kalian lebih milih melakukan sesuatu yang kalian suka. Padahal, kalau kita gunakan untuk trading atau investasi, 100.000 itu bisa jadi berlipat-lipat profitnya. Dari contoh itu saja, udah kelihatan banget kalau psikologi adalah jalan awal untuk memulai trading. Coba kita bayangin lagi, ada orang yang langsung nekat buat terjun ke dunia trading dengan alasan lagi tren di medsos. Kebiasaan ini disebut juga dengan bandwagon effect atau kalau bahasa kerennya itu FOMO, Fear of Missing Out. Banyak trader pemula yang benar-benar awam dengan dunia trading nekat terjun buat deposit di platform trading, nggak tahu apa-apa tentang saham, tiba-tiba beli saham. Ada duit sedikit, langsung beli koin kripto. Hanya gara-gara kalian lagi ngeliat tren di media sosial, terus pengen ikutan dapat profit yang orang lain dapat dari trading. Jangan sampai kalian punya mindset kayak gini ya. Ngikutin tren itu nggak masalah, tapi kalau kalian mau jadi trader, kalian tetap harus berpikir dengan jernih sebelum membeli suatu aset. Pastikan supaya kalian tetap fokus untuk melakukan analisis teknikal atau fundamental. Terus biasanya nih, bakal ada trader yang judgmental waktu pengalaman pertama mereka trading. Terus, dari pengalaman itu, mereka langsung bilang, katanya saham bank bakal untung terus, kok ini rugi? Well, orang-orang kayak gini bisa dibilang kena yang namanya halo effect, yaitu kecenderungan seseorang untuk suka atau tidak suka secara keseluruhan berdasarkan kesan pertama mereka. Emang sih, kesan pertama itu hal yang penting. Tapi ingat, kesan pertama tidak mewakilkan keseluruhan aspek objek tersebut. Soalnya, jadi trader itu bukan profesi semalam jadi. Perlu belajar berbulan-bulan, bahkan tahunan, untuk bisa jadi trader yang stabil secara psikologis. Kalau kita dari awal sudah judgmental sama dunia trading, gimana ceritanya mau ngasilin duit di sini? Kita perlu paham kalau trading cuma punya 2 kemungkinan. Kalau nggak profit, berarti loss. Kita harus mengakui kalau loss yang sudah kita alami adalah bagian dari sunk cost. Kita harus bersyukur kalau kita bisa mendapatkan profit. Tapi kalau kita loss, ada baiknya untuk cut loss dan move on ke trading selanjutnya. Terjebak di titik kerugian secara terus-menerus tentunya sangat tidak baik untuk psikologis kita. Toh pada akhirnya tidak ada trader yang bisa profit 100%.
Profit dan loss adalah makanan sehari-hari profesi trader. Sebenarnya masih banyak lagi ada kondisi psikologis trader yang lainnya, seperti choice paralysis, confirmation bias, gambler's fallacy, optimism bias, dan masih banyak lainnya. Yang perlu kalian ketahui juga adalah trading bisa membawa kalian ke jurang kenikmatan dan kesengsaraan. Ketika kalian merasakan kenikmatan, bisa-bisa kalian malah jadi overtrading atau trading berlebihan. Lalu, bisa juga kalian jadi kecanduan trading dan membawa perilaku judi ketika trading. Sedangkan sebaliknya, ketika kalian merasakan kesengsaraan saat trading, kalian mungkin akan jatuh ke dalam jurang stres atau depresi. Kedua hal ini adalah hal yang bahaya ketika kalian menjadi trader. Apapun itu yang jumlahnya berlebihan, tidak pernah membawa pengaruh yang baik terhadap diri kita. Merasakan kenikmatan yang berlebihan membuat kita lupa kalau kita hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Begitu juga ketika kita merasakan stres dan depresi, kemungkinan terburuk yang bisa terjadi adalah bunuh diri. Mungkin kalian pernah mendengar ungkapan, "Money is the root of all evil." Kalau kita kaitin sama dunia trading, hal ini bisa dibilang sangat valid. Coba deh kita bayangin, kita trading setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan di akun demo kita. Entah berapapun loss-nya, hasilnya gak ngaruh sama sekali ke psikologis kita, karena tidak ada persenan dari uang kita yang dibakar di sana. Tapi, coba bayangin modal trading kalian pakai uang sendiri. Apa nggak pusing kalau kita kena margin call? Ditambah lagi, kalau kalian ngebaca cerita-cerita sukses orang lain dari trading. Terus, kalian jadi membayangkan, kayaknya trading adalah jalan ninjaku deh. Terus, kalian deposit di platform trading menggunakan modal tanpa perhitungan. Tidak menggunakan analisis apapun. Ikut-ikutan tren di medsos. Bukannya profit konsisten, malah deposit konsisten. Jadi, bisa disimpulkan kalau akar permasalahan psikologis trader adalah uang. Orang-orang biasanya merasa udah memahami dirinya sendiri. Padahal, saat melakukan trading, masih banyak perilaku dan emosi yang ternyata memengaruhi kinerja trading mereka. Hanya saja, karena hal itu tidak dapat diukur, jadinya diabaikan. Alih-alih mencoba untuk mengendalikannya, mereka malah menyalahkan hal lainnya. Ketika mengalami loss saat trading, saat kita emosional berlebihan, it actually means we lose in our own psychology. Lalu cara mencegahnya, kita harus mengendalikan diri kita. Analoginya seperti seorang nelayan yang mengarungi lautan. Laut bisa membawa nelayan menuju ikan yang begitu banyak, atau laut juga bisa membuat nelayan diterjang ombak yang besar. Nelayan yang baik bukanlah nelayan yang meminta laut untuk menurut padanya. Ialah yang seharusnya menyesuaikan diri terhadap keadaan laut. Ibaratnya trader adalah seorang nelayan dan laut adalah market. Trader tidak bisa mengontrol market, tapi ia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Psikologi yang baik dalam dunia trading juga akan ikut memengaruhi pasar. Sehingga, jika ingin menciptakan histeria pasar yang dapat dipercaya, maka seorang trader harus berusaha mengendalikan emosi dalam diri. Pun, jika ada tren yang terjadi, kalau kita sudah bisa mengendalikan emosi dalam diri, kita akan mampu memanfaatkan tren tersebut dengan baik. Kemampuan ini sebelumnya kita anggap tidak terlalu penting karena kepercayaan diri kita yang sudah menganggap bisa menebak pergerakan market dengan analisa yang kita pelajari. Padahal kenyataannya, trading merupakan pekerjaan yang sulit untuk diprediksi. Setelah membaca buku ini, aku semakin sadar berbagai kelemahan-kelemahan sebagai manusia dalam mengambil keputusan. Memiliki emosi itu tidak salah, namun reaksi manusia ketika timbul emosi itu yang perlu diperhatikan, agar trader tidak salah dalam membuat keputusan. Satu hal yang pasti, memahami kondisi psikologis yang seringkali menimpa trader bisa membuat kita menjadi trader yang lebih handal dan konsisten ke depannya. That's it untuk hari ini. Semoga kalian dapat insight baru tentang betapa pentingnya belajar psikologi untuk trader.
Tulis juga di kolom komentar tentang gimana pengalaman psikologis kalian waktu trading. Boleh waktu kalian profit atau loss. Dan juga boleh saranin ke aku buat bahas buku trading apa selanjutnya. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.